Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan bagi kita semua. Om Santi 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 Om. Perkenalkan, nama saya Ananda Putri Haura dengan NPM 2406378253. Akan memaparkan penelitian saya yang berjudul Keabsahan Transaksi Jual Beli Tanah Pusaka Tinggi di Kabupaten Solo, Perspektif Hukum Adat, Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung 1806 K/PDT/2023. Tanah bagi masyarakat Indonesia bukan hanya sebagai aset ekonomi, tetapi juga memiliki nilai sosial dan spiritual yang sangat tinggi. Di Minangkabau, tanah merupakan simbol identitas dan kesinambungan garis keturunan. Tanah yang diwariskan secara turun-temurun dikenal juga sebagai tanah pusaka tinggi, yaitu tanah komunal milik kaum yang tidak boleh diperjualbelikan tanpa persetujuan seluruh anggota kaum. Dalam pepatah adat Minangkabau disebutkan, dijual indak dimakan Bali, digadai indak dimakan Sandra. Pepatah tersebut menegaskan bahwa tanah adat tidak boleh diperjualbelikan secara sembarangan dan harus dijaga sebagai warisan leluhur. Namun, dalam praktiknya, kebutuhan ekonomi seringkali membuat sebagian masyarakat mengalihkan tanah adat mereka secara tidak sesuai dengan ketentuan adat. Akibatnya, sering terjadi benturan antara hukum adat yang bersifat komunal dan hukum nasional yang bersifat individualistik dan administratif. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kasus melalui analisis terhadap Putusan Mahkamah Agung nomor 1806 K/PDT/2023. Kasus ini berawal dari penjualan tanah pusaka tinggi di Kabupaten Solo yang dilakukan secara bawah tangan oleh salah satu anggota kaum kepada pihak lain tanpa persetujuan seluruh anggota kaum. Mamak kepala waris dan juga anggota kaum lainnya kemudian menggugat karena menilai tindakan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan hukum adat Minangkabau dan juga merupakan perbuatan melawan hukum. Mahkamah Agung dalam putusannya menegaskan bahwa tanah pusaka tinggi merupakan tanah komunal milik kaum yang tidak dapat dialihkan tanpa kesepakatan bersama. Dengan demikian, jual beli yang dilakukan di bawah tangan tersebut tidak sah, baik menurut hukum adat Minangkabau maupun hukum nasional. Putusan ini memperlihatkan bahwa hukum adat memiliki kekuatan mengikat selama diakui dan masih hidup dalam masyarakat. Sebagaimana diatur dalam pasal 18B ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Pokok Agraria tahun 1960. Hasil penelitian saya menunjukkan bahwa keabsahan transaksi jual beli tanah pusaka tinggi tidak dapat hanya diukur dari terpenuhinya syarat formil hukum nasional, tetapi juga harus mempertimbangkan legitimasi sosial berdasarkan hukum adat yang berlaku di masyarakat. Dalam konteks ini, meskipun PPAT tidak memiliki keterlibatan langsung dalam kasus tersebut, peran PPAT menjadi sangat strategis untuk mencegah terjadinya pelanggaran serupa. PPAT dapat bersinergi dengan kepala adat serta memastikan seluruh pihak yang memiliki hak atas tanah adat telah memberikan persetujuan secara sah. Selain itu, PPAT juga memiliki tanggung jawab untuk memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat adat, agar mereka memahami syarat formulir material yang harus dipenuhi dalam setiap transaksi jual beli tanah. Dengan demikian, PPAT tidak hanya berperan sebagai pembuat akta otentik, tetapi juga menjaga keselarasan antara kepastian hukum nasional dan juga keadilan adat. Peran aktif ini sangat penting agar hukum yang berlaku tidak hanya memberikan kepastian secara administratif, tetapi juga menjaga nilai sosial dan budaya yang hidup dan tumbuh di dalam masyarakat. Penelitian ini menegaskan bahwa pluralisme hukum di Indonesia bukanlah sumber konflik, melainkan peluang untuk mewujudkan harmonisasi antara hukum adat dan hukum nasional. Tanah pusaka tinggi bukan hanya persoalan kepemilikan, tetapi tentang pelestarian identitas, nilai budaya, dan kehormatan suatu kaum. Kepastian hukum yang berkeadilan adalah kepastian hukum yang tetap berpijak pada nilai-nilai lokal. Sebagaimana falsafah Minangkabau berbunyi, adat basandi syara, syara basandi kitabullah. Demikian pula, hukum nasional semestinya berlandaskan pada nilai dan berorientasi pada keadilan yang hidup di tengah masyarakat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.